Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Basri Stompul, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, dengan nomor induk mahasiswa 25211000205. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di STN 114 Kuala Bangka di kelas 6 dengan materi mengenal halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita siapkan dulu ya. Ketua kelas, ayo siapkan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini ya, terlebih dahulu. Oke, Bapak tunjuk hari ini Asila. Yang depan. Pandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semua berdiri. Nyanyikan lagu sama-sama ya.
betul. Halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat ke depan. Arti halal. Pengertiannya. Halal adalah menurut agama Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan ya oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan sehari-hari. Dikonsumsi itu apa? Kayak makan, diminum, ya itu maksudnya ya. Nah haram menurut agama Islam yaitu yang kebalikan dari halal. Tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, dan tidak boleh dilakukan dan digunakan dalam sehari-hari. Kebalikannya, ya halal itu boleh, haram itu tidak. Halal itu boleh, haram itu tidak. Oke. Lanjut. Apa Pak dasar hukumnya? Dasar hukum kenapa kita nggak boleh disuruh yang halal? Kenapa yang halal? Ada semua dalam Al-Qur'an. Kita lihat halaman 68. Al-Maidah ayat 87, halaman 68. Coba lihat, bacakan surahnya. Yes. Ya ayu. Halaman 67. Ya. Ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Atau Quran surah Al-Maidah ayat 5 surah 77. ya. Di dalam surah Al-Maidah ini Allah menyuruhkan kita tidak boleh mengharamkan. Allah udah ngasih semua yang apa ini. Apa yang halal kamu lakukan, apa yang haram kamu tinggalkan. Jangan. Kata Allah. Apa akibatnya? Berdosa. Oke, kemudian dasar hukumnya halal itu masuk dalam hadis melalui apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dasar hukum ketiga adalah pendapat para ulama. Seperti apa? MUI atau ustaz-ustaz, kiai, lembaga-lembaga kemasyarakatan Islam. Nah, mereka membuat ada namanya logo halal. Tahu kan? Di makanan kan ada logo halalnya. Nah, itu yang buat adalah para ulama. Mereka yang mencoba, mereka yang mengetes apakah makanan ini halal atau tidak. Paham? Oke. Lanjut. Sebab terjadinya halal dan haram ada 3 bagian. Biar catat. Ada 3 bagian terjadinya halal dan haram. Yang pertama adalah zat asal. Zat asal. Yang kedua adalah sifat asal. Yang ketiga adalah proses pengerjaannya. Lihat, oke, kita saksikan. Pertama adalah zat asal. Apa arti zat asal, Pak? Zat asal itu adalah yang disuruh Allah untuk mengharamkannya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 173, ya halaman 69. Di situ jelas, innamal harrama alaikumul maitata wad dama walahma khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman isturoi ghairu bagir wala adi fala isma alaihi. Jelas di situ ya, di dalam surah Al-Baqarah Allah
ayam kita. Asal motong aja, nggak mengucapkan Bismillah atau takbir, nggak sah ayamnya, haram ayamnya, karena nggak menyebutkan nama Allah. Ya kan? Motong ayam kita, motong bebek, motong kambing, lembu. Kalau nggak disebutkan Bismillah ya Allah Akbar, jadinya dia bangkai. Ya, bangkai itu apa? Hewan yang udah mati. Misalnya tertabrak mobil hewannya, atau mati karena penyakit. Kita makan boleh? Tidak. Kita akan menjadi haram karena dia masuk bangkai. Darah. Siapa kita yang mau makan darah? Enggak kan? Gigi, bau. Nggak mungkin, makanya Allah mengharamkan khinzir atau daging babi. Hewannya kayak mana hewan sifat hewan babi? Jorok, banyak kuman, apalagi makan kotoran. Makanya diharamkan oleh Allah. Kenapa? Kenapa kita diharamkan ini? Diakibatkan mengandung parasit atau penyakit. Ya, kenapa Allah melarang ini? Karena dari hewan-hewan ini ada penyakitnya, ada cacingnya, ada bakterinya. Kalau kita masuk ke tubuh kita, apa yang terjadi? Kita yang sakit. Coba pikirkan, makan daging babi, atau makan hewan bangkai yang udah busuk, mau kan makan? Tidak kan? Makanya Allah melarang ini. Kenapa? Karena mengandung penyakit. Apabila kita makan, berbahaya bagi tubuh kita. Contohnya cacingan, tubuh menjadi kurus, apalagi banyak lagi hewan-hewan yang bisa membahayakan tubuh kita. Ini zat asal ya, zat asal. Yang kedua, sifat asal. Sifat asal dijelaskan dalam surah Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 216. Apa bunyinya Pak? Kita lihat di buku. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ya, artinya mereka menanyakan pada Muhammad tentang khamar dan judi. Khamar itu apa? Meminum minuman yang keras, meminum alkohol, tua, apalagi bir, ya betul. Itu mengandung apa? Mengandung alkohol. Ya anggur yang udah difermentasikan. Ya kalau kita cium bau. Kenapa? Itu karena anggur diendapkan bertahun-tahun. Diendapkan tuh kayak dia apa? Dibungkus, diikat, disimpan bertahun-tahun. Supaya apa? Mengeluarkan buih-buih alkoholnya. Apabila kita minum dapat memabukkan. Maka diharamkan. Apalagi sifat asalnya judi. Pakai duit. Kalau kalah kita kayak mana? Kalah hilang duitnya. Apa yang terjadi? Tidak dapat apa-apa. Kita yang rugi, orang yang senang. Makanya tidak boleh diharamkan. Segala sesuatu yang bersifat tidak baik. Itu maksudnya. Segala sesuatu yang tidak baik. Pasti hukumnya adalah haram. Tidak mesti makanan. Tidak mesti minuman. Perbuatan pun bisa menjadi haram. Perbuatan pun bisa menjadi haram. Contohnya mencuri. Bapak curi ini. Halal atau haram? Haram. Bapak curi lagi ini. Cantik kali ini lah. Bawa pulang lah. Jadi haram. Tidak baik untuk kita. Itu maksudnya ya. Sifat asal. Nah, segala sesuatu yang sifatnya buruk atau jahat maka diharamkan oleh Allah. Apa
Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan kejahatan, banyak kali seperti mencuri, menghilangkan barang orang dan lain-lainnya. Terus ini paham? Oke. Lanjut. Proses pekerjaan. Maksudnya apa, Pak? Membuat atau melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak baik. Dengan cara mencampurkan sesuatu bahan dari zat yang haram. Seperti tadi, seperti kandungan minyak babi misalnya. Ada toko A membuat kue, roti kue. Enak kali kuenya. Murah, rasanya enak. Ternyata setelah diteliti, di roti itu ada kandungan minyak babinya. Hebohlah orang. Nah, itu menjadi haram. Kenapa? Kan asalnya tadi kan adalah daging babi. Nah, yang ini. Yang ini. Sedikit saja ini kena ke tubuh kita, haram. Apalagi minyak-minyak cuma bulunya aja, kulitnya. Tak boleh. Apalagi cuma air liurnya. Tak boleh. Nah, kalau ini kena ke tubuh kita harus mensucikannya. Ya. Contohnya yang tadi aku bilang, membuat kue dengan kandungan minyak babi. Banyak terjadi saat ini, banyak. Supaya apa? Murah. Rasanya enak. Kita curiga juga loh, murah ya. Roti 2.000 misalnya. Oh, ternyata dicek laboratorium ada isinya yang aneh-aneh. Nah, itu nggak boleh ya. Yang melakukannya adalah orang yang berdosa. Lanjut, contoh yang kedua, memasak menggunakan peralatan yang mengandung bangkai dan darah. Nggak dicuci bersih, misalnya masak wajan, di wajan ada bekas-bekas darah. Nggak disucikan dia. Tetap jadi haram. Misalnya masak rendang kita, pakai kuali yang punya orang. Ternyata orang itu non muslim. Pinjamlah kualimu. Saya mau masak. Jadi halal atau haram? Kenapa? Ya karena bangkai, karena udah zat asalnya nggak bagus. Ya betul, karena zat asalnya nggak bagus, makanya semua menjadi haram. Satu lagi, korupsi. Nah, ini sering kita lihat di TV-TV. Korupsi, memakan hak orang lain, mengambil uang orang lain, masuk ke tubuh kita duitnya. Jadi haram kan? Bukan kena diri kita, melainkan kena keluarga-keluarga kita, kenalah istrinya, anaknya, keluarganya. Jadi nggak berkah dia korupsi itu. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kita akan memasuki manfaat dari halal dan haram. Apa itu Pak manfaatnya? Oh, banyak sekali. Tapi aja Bapak cuma buat 3. Yang pertama, terhindar dari perbuatan dosa. Jelas ya, kalau kita ikuti apa kita perintah Allah, maka kita terhindar dari dosa. Lanjut, mendatangkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Ya, kalau baik kita, takwa kita kepada Allah, maka rezeki itu akan datang dengan lancar. Baik kita kepada sesama, kita akan lancar rezekinya. Dan dapat menjaga kepercayaan antar sesama. Ya, kita udah berbaik sama orang, orang juga baik pada kita. Jadi saling berbuat kebaikan. Nah, kesimpulannya adalah halal dan haram itu sudah diatur oleh baik dan Allah. Ya, agar makhluknya kita ini sebagai hambanya Allah terhindar dari segala penyakit. Oke. Ini ada ketentuannya lagi nih. Apabila kita ingin membeli produk atau makanan, carilah yang ada logo halalnya.
Nampak kan? Di makanan kan ada cek awalnya. Makanan ini halal atau tidak? Pada halalnya kita makan. Kalau nggak ada halalnya, disangsikan mengandung zat yang tidak baik untuk dimakan. Ya, siapa yang mengeluarkan label halal itu, Pak? MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Mereka lah yang orang-orang yang membuat sertifikat halal, logo halal, supaya menjamin makanan itu baik. Oke. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya, Pak. Ya, Rati, silakan, apa pertanyaannya? Pak, kenapa hewan yang sudah ditabrak tidak boleh dimakan oleh umat muslim? Kenapa hewan yang ditabrak gitu? Tabrak apa? Mobil misalnya? Iya. Gak boleh dimakan. Oke, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan nih dari kawan kita. Kenapa hewan yang mau ditabrak gak boleh kita makan? Ada yang tahu jawabannya? Apa? Karena? Karena haram. Ada yang lain? Ya, Destia? Karena sudah menjadi bangkai. Karena sudah menjadi bangkai. Lagi? Ada? Ya, kenapa sih Pak hewan yang ditabrak itu tak boleh dimakan? Betul sekali, karena sudah menjadi bangkai. Udah mati dia. Matinya kenapa? Tidak disembelih dengan syariat Islam. Syaratnya apa kalau hewan bisa dimakan? Harus disembelih dulu. Disembelih itu apa, Kak? Kayak dipotong lehernya. Tapi nggak semua dipotong gitu aja, ada ketentuannya. Dengan mengucapkan lafaz Allah, agar dagingnya bisa dimakan. Nah, ini kan kambingnya ditabrak nih. Ya pasti otomatis kan dia mati. Matinya kenapa? Gak ditabrak kan, bukan karena dipotong kan? Nah, balik lagi ke semula. Apa yang diperintah Allah dalam ini surah? Lihat, bangkai. Ya, hewan yang jadi bangkai tidak boleh disebutkan nama Allah. Artinya tidak boleh dimakan. Paham? Berarti? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Pak Idrus, apa pertanyaannya? Pak, kenapa bangkai dan darah tidak boleh dimakan oleh syariat Islam? Kenapa bangkai dan haram? Oh, tanya bagus. Jawabannya jelas di sini ya. Karena dikhawatirkan bangkai dan daging babi darah itu mengandung penyakit. Ada penyakitnya. Gak bisa diapa tubuh kita. Gak bisa dicerna. Gak bisa diolah tubuh kita. Coba bayangkan hewan yang udah jadi bangkai, yang udah berlalat, yang udah berulat, kita makan. Apa perasaan kita? Mual kan? Iya, Pak. Mual, jijik kan? Itu kita makan? Tidak kan? Ya, pasti akan membahayakan tubuh kita karena udah jadi mana istilahnya, jadi gak layak lagi untuk dimakan. Oke, paham Pak Yus? Ya karena ada penyakit. Karena semua sudah paham, jadi Bapak ini yang membuat tugas kelompok buat kalian. Ya, tugas kelompok Bapak akan bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Ya, Bapak akan mengatur ya. Laki-laki di sini. Ya, Alia, Upaira pindah ke belakang. Bawa bukunya. Ade Putra duduk di sini. Oke, Rati, Kaina pindah ke belakang. Jastia, Naomi pindah di sini. Ya, kita bagi kelompok ya. Bapak ada tugas untuk kalian. Oke. Atau laki-laki atau perempuan aja? Laki-laki mau yang hitam? Yang hitam? Oke. Nah, Kak, mau ganti juga? Ganti. Cukup. Oke.
yang kedua. Ya, oke, Khairul saya yang pilih. Oke, Khairul yang mana pilih? Oke, silakan bawa ke meja masing-masing. Sekarang kelompokkan mana yang halal, mana yang haram. Ya, diskusi. Oke, kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. Ya, berapa dulu? Ada yang kesusahan? Ya, isi nama kelompoknya, nama anggotanya. Ya, siapa nulis ya? Harus menulis, kamu mengelompokkan, diacak, disusun gimana caranya. Ya. Sudah dikelompokkan? Ya. Ya, disebarkan. Misalnya, mana yang halal misalnya? Ini susun. Mau kayak mana model kalian? Model begini atau berdiri? Jangan. Isi namanya. Siapa tuh orang menulis? Siapa orang menulis namanya? Terserah, mau yang mana pun terserah. Ada kesulitan? Satu orang melengkeskan, satu orang yang mengatur posisi mana. Satu orang menulis. Sudah jelas ya. Bisa. Terserah boleh ya. Kayak dibuat garis batas ya. Oke, silakan. Oke, udah semua selesai semua? Sudah. Oke, siapa yang mau maju duluan? Iya, kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan.
memakan ular. Iya, oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3. Lanjut selanjutnya, yang maju. Oke, kelompok 1 dulu ya. Terima kasih. Sudah selesai. Oke, iya cantik sekali, bagus ya. Di tengah, di tengah, di tengah. Iya. Silakan mulai presentasikan. Kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan karya hasil karya Bang, tentang halal dan haram. oke, yang halal apa aja? Halal mendapatkan gaji, Terus? ayam yang disembelih sesuai syariat Islam, Iya. madu, kue jajanan, Iya. beras, gandum, dan jagung, Oke. daging sapi kurban, ikan laut, uang dari sedekah, Ya. teh manis, Teh manis. Oke, yang haram apa aja? haram, korupsi, Korupsi. makanan hewan bertaring, rokok dan obat terlarang, Ya. bangkai hewan, Oke. memakan ular, uang riba, Riba. syirik atau menduakan Allah. Oke. Terima kasih kelompok 1 selesai. Silakan. Terakhir, kelompok 2. Mulai, mulai. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil karya kami tentang halal dan haram. Ya. Halal, santunan anak yatim dan duafa, Oke. sayuran-sayuran, Oke. daging sapi kurban, Ya. buah-buahan, zakat gaji, Ya. susu murni dari sapi, Ya. teh manis, kue jajanan, Haram. haram, rokok dan obat terlarang, minuman alkohol, Ya. babi, makanan hewan bertaring, tikus, korupsi, uang riba, hasil pencuri. Oke. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita akan menguji kemampuan kalian untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang Bapak bagikan ya. Diambil pulpennya. Kerjakan masing-masing. Oke, ya, kerjakan ya. Yang ABC-nya dibulati atau disilang. Ya. Ya, dibaliknya ada ABC. Silakan dibulati, jangan lupa buat nama. Bir. Angkor. Jus. Dan minuman keras, darah. Kantong darah. Periksa. Dia lagi busuk. Lagi busuk.
Faira, apa? segala Apa suaranya? dan tidak dibolehkan dari B. Haram. Ya betul. 2B. Segala sesuatu yang dilarang oleh agama merupakan arti dari haram. Nomor 3, Rati. Segala Hukum. halal dan haram sudah ditetapkan Allah di dalam titik-titik dan jelaskan dalam titik-titik. Ya, jawabanmu apa? D. Ya, 3D. Al-Quran dan hadis. 3D. 4. Kaina. Berikut termasuk fungsi hadis dalam hukum halal dan haram adalah A. Sebagai Jawabanmu apa? bacaan para santri setiap hari. A. A. Salah. D. Nomor 4, C. Salah. Fungsi hadis adalah menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. 4C. Oke, lanjut. Virus 5. Dasar hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis tentang halal dan haram adalah B. Pendapat ulama. Ya, betul. 5B. Pendapat ulama. Muhajir nomor 6. Dalam suatu produk di Indonesia ditetapkan A. Komisi Fatwa MUI. Ya, betul. 6A. Komisi Fatwa MUI. Putra nomor 7. Hewan yang diharamkan Allah untuk dimakan dari nanti asalnya adalah C. Daging babi. Ya, betul. C. Daging babi. 8, Adit. Kenapa minuman alkohol atau minuman keras diharamkan oleh Allah? B. Karena dapat memabukkan. Benar. B. Karena dapat memabukkan. 9, Tohiro. Konon sebuah restoran dikabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Ya. Daging tersebut diolah dengan baik di tempat yang bersih, alat modern, dan juru masak yang ahli. Kata guru agamaku, daging tersebut tetap haram bagi umat Islam karena D. Sudah menjadi bangkai karena Iya, benar sekali. D. Sudah menjadi bangkai karena mati tertabrak. Terakhir, Asila 10. Berikut ini yang terpenting dilakukan jika membeli produk makanan oleh seorang muslim adalah B. Memastikan kehalalan dengan logo halal yang Iya. resmi. 10B. Siapa yang benar 10? Benar semua? Ada koreksi benar semua? Tidak, Pak. Tidak ada. Benar 9. Ada Siapa adik namanya? Jaskia. Rati. Siapa namanya? Ada nama Dani. Adit. Naomi. Naomi. Putra siapa? Fairuz. Fairuz. Jaskia. Jaskia. Faira. Upaira. Oh, banyak ya. Tepuk tangan. Sedikit lagi tinggal 10. Yang benar 8. Salah 2. Siapa namanya? Zaina. Kaina. Muhajir. Muhajir. Asila. Asila. Putra. Putra. Tepuk tangan. Yang benar 7. Siapa namanya? Alia. Alia. Habis? Oke, tepuk tangan. Yang benar 6. Gak ada. Benar 5. Benar 4. Tidak ada. Ya, artinya semuanya lulus sesuai Harapan. KKM. Kan 70 nilai kita kan? Ya, artinya semuanya lulus. Tepuk tangan. Demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini tentang halal dan haram. Ya, semua udah paham semuanya kan? Apa itu halal? Apa itu haram? Apa aja yang boleh dimakan, apa aja boleh yang tidak dimakan, ya. Bapak harap dengan pelajaran hari ini semuanya bisa melakukan yang terbaik ya. Jangan lupa belajar lagi di rumah dan dihafal-hafal lagi ya. Oke. Demikianlah untuk pelajaran hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih semuanya dan mengucapkan
Oke, dapat tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.